Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai misteri Boruto episode 211, di mana Kashin Koji mengincar jutsu rahasia di Konoha. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Boruto episode 211 menjadi episode filler terakhir di bulan ini, di mana episode selanjutnya sudah akan mulai mengadaptasikan manga Boruto tentang Kashin Koji versus Jigen. Namun, tak ada yang menyangka ternyata episode 211 yang ialah filler ini lumayan menarik, bahkan menegangkan. Namun pada akhirnya episode ini hanya meninggalkan beberapa misteri saja. Dan kali ini kami akan membahas mengenai beberapa misteri ini, di mana kalian pasti sangat penasaran soal misteri episode 211 ini yang terbilang nanggung. Makanya bikin penasaran. Tapi tenang dulu, karena kami telah memiliki beberapa jawaban soal misteri ini nih, yang mungkin saja benar. Dan ini dia misteri yang tertinggal di episode 211. Check this out. Nomor 1, gulungan yang diinginkan Kashin Koji. Setelah mengetahui bahwa Jigen datang ke Konoha menjemput Kawaki namun gagal, Kashin Koji tidak juga kurun meninggalkan desa dengan alasan menanti kedatangan Jigen yang akan menjemput Kawaki lagi. Dan selagi menunggu kedatangan Jigen ini, ternyata Koji memiliki rencana untuk mencuri sebuah gulungan rahasia milik shinobi dari masa lalu. Nah, dan inilah yang menjadi misterinya nih. Gulungan tentang shinobi dari masa lalu siapakah yang ingin dicuri oleh Kashin Koji ini? Dan ini dia jawabannya. Jawaban yang pertama, menurut Kakashi, ini adalah gulungan mengenai shinobi dari masa lalu. Dan sepertinya gulungan ini adalah milik Jiraiya deh. Ingatkah kalian bahwa dulu setiap shinobi saat menciptakan jutsu, mereka selalu menuliskannya di dalam gulungan, agar jutsu ini bisa digunakan oleh shinobi selanjutnya. Contohnya saja seperti Tobirama yang meninggalkan dua gulungan jutsu terlarang, yaitu Tajokage Bunshin no Jutsu dan juga Edo Tensei, yang akhirnya bisa dikuasai oleh Naruto dan juga Orochimaru. Jadi bisa saja sebenarnya di dalam gulungan ini berisikan tentang jutsu milik Jiraiya, atau bahkan jutsu rahasia miliknya. Karena kalian harus ingat, Kashin Koji ini sendiri adalah cloningan dari Jiraiya, di mana dia akan bisa menggunakan semua jutsu Jiraiya yang ia pelajari. Kashin Koji ini bisa saja mencuri gulungan jutsu Jiraiya untuk bekal dirinya melawan Jigen, karena sehabis ini Koji akan bertarung melawan Jigen. Memang sih Koji ini sudah menguasai beberapa jutsu milik Jiraiya, namun masih banyak lagi jutsu Jiraiya lainnya yang tidak dikuasai oleh Koji. Maka dari itu dia mencuri gulungan milik Jiraiya. Kemudian jawaban yang kedua, saat Kakashi berbicara dengan Shikadai, di sini Shikadai memiliki spekulasi tentang salah satu shinobi yang dimaksud di dalam gulungan itu adalah pelakunya. Dan mendengar hal ini, Kakashi sempat terkejut dan memikirkan sesuatu. Nah, mungkinkah isi gulungan ini bukan berisikan data jutsu seseorang saja, melainkan jutsu spesial yang digunakan beberapa orang? Itu bisa saja ya guys, mengingat di Konoha ada satu jutsu terlarang yang bisa membunuh lawannya, namun juga membunuh penggunanya, yaitu Shiki Fujin. Jutsu ini sangat cocok untuk Kashin Koji yang diprogram untuk membunuh Jigen walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Jutsu Shiki Fujin ini sendiri adalah kepunyaannya klan Uzumaki. Namun di Konoha, Minato berhasil mempelajari jutsu ini dari mertuanya yang berasal dari klan Uzumaki. Selain Minato, ada pula Hirozen Sarutobi yang sepertinya juga belajar jutsu ini dari Minato. Dan sepertinya nih, Jiraiya juga pernah belajar Shiki Fujin ini. Karena Jiraiya memiliki satu jutsu yang ia pelajari dari Minato, yaitu Rasengan, di mana lewat Jiraiya inilah Rasengan ini diturunkan kepada generasi selanjutnya. Jadi bisa saja nih, Koji ini menginginkan jutsu Shiki Fujin untuk berjaga-jaga kalau dia tidak bisa mengalahkan Jigen sesuai rencananya. Namun Kashin Koji gagal mendapatkan gulungan ini karena dia lebih memilih kabur daripada mendapatkan gulungan tersebut. Karena menurut Koji, gulungan itu bukanlah tujuannya. Karena tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Jigen yang ialah Isshiki Otsutsuki.
Yang itu artinya jutsu yang terdapat di dalam gulungan itu hanya sebagai opsi cadangan saja jikalau Koji gagal mengalahkan Jigen. Lalu jawaban yang ketiga, seperti yang dikatakan Koji sebelumnya, gulungan itu bukan tujuannya. Namun sepertinya dia penasaran soal data shinobi itu. Dan sepertinya nih, gulungan itu berisikan data mengenai Jiraiya. Makanya Kashin Koji penasaran dan ingin mencurinya, karena dia adalah kloningan dari Jiraiya. Nomor 2, pertarungan Kashin Koji versus Kakashi Hatake. Tak ada yang menyangka akan ada sedikit pertarungan antara Kashin Koji versus Kakashi. Namun pertarungan ini sangat singkat karena Koji memilih untuk kabur. Kashin Koji sendiri memilih untuk mundur karena dia merasa bahwa dirinya bisa terbunuh jika melawan Hokage ke-6 yaitu Kakashi Hatake. Pernyataan Koji ini sendiri bukan berarti dia merasa lebih lemah ketimbang Kakashi ya. Namun Koji berpikir, walaupun dia bisa menang dari Kakashi, pasti dia juga akan mengalami luka yang parah. Dan alasan utama Koji tidak melawan Kakashi adalah karena dia ingin menjaga cakranya untuk melawan Jigen, yang bisa saja datang lagi ke Konoha. Namun ternyata Jigen tidak kunjung datang dan membuat Koji berpikir bahwa Jigen telah kehabisan cakra akibat melawan Naruto, yang akhirnya membuatnya kembali ke markas. Saat di markas, dia diberitahu oleh Amado bahwa Jigen sedang dalam keadaan yang terlemahnya. Dan juga tidak ada pengawalan karena para Inner-Kara sedang tidak ada di markas. Dan ternyata tindakan Koji yang tidak melawan Kakashi ini benar. Di mana Koji bisa bertarung melawan Jigen dengan cakra penuhnya. Karena dia tidak ada melakukan pertarungan yang menguras cakra saat mengawasi Kawaki di Konoha. Dan itulah alasan kenapa Koji tidak melawan Kakashi. Kalau misalkan pertarungan itu pun terjadi, sepertinya Koji lah yang akan menang, karena dia adalah kloningan dari Jiraiya yang levelnya di atas Kakashi. Nomor 3, Kakashi curiga Koji berhubungan dengan Jiraiya. Saat Kakashi memergoki Koji yang ingin mencuri gulungan rahasia, Kakashi ingin sekali membuka topeng Koji dan melihat identitas aslinya. Dan sepertinya Kakashi curiga Koji ada hubungan dengan Jiraiya. Karena sebelumnya pun Konohamaru sudah memberikan informasi kepada Konoha tentang Kashin Koji ini, yaitu tentang sosok pria salah satu petinggi Kara yang bisa menggunakan Rasengan asli, dan juga Kuchiyose kata Gunomyo Boku. Jadi sebenarnya Kakashi di sini juga sangat ingin mengungkap kedok siapakah Koji ini yang memiliki jutsu seperti para murid-murid Jiraiya. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai isi gulungan yang ingin dicuri oleh Kashin Koji, yang pada akhirnya gagal karena dicegah oleh si Kakashi Hatake. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Isi gulungan ini sebenarnya apa sih? Kalau dari penerawangan kami ya, isi gulungan ini adalah tentang Jiraiya ya guys ya. Karena ada dua fakta yang muncul di episode 211 ini nih. Yang pertama itu Kakashi mengatakan bahwa data dalam gulungan ini adalah data shinobi yang tidak ikut serta dalam perang dunia shinobi keempat ya guys ya. Dimana data orang yang belum ikut perang dunia shinobi keempat itu tidak akan dimasukkan ke dalam data, jadi masih berupa dalam gulungan. Lalu yang kedua nih ya, si Kashin Koji ini dia itu sebenarnya cuman iseng-iseng aja nih guys ya untuk mengambil gulungan ini, karena itu bukan tujuan aslinya. Namun dari dalam dirinya sendiri sepertinya dia itu sangat tertarik dengan isi dari gulungan itu yang bercerita dan atau mungkin berisikan tentang shinobi masa lalu yang inginkan. Dan sepertinya itu adalah Jiraiya guys ya, karena si Koji ini adalah kloningan dari Jiraiya. Dan dia sepertinya sangat penasaran gimana sih orang yang di kloningan dia itu. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Kira-kira apakah isi gulungan ini? Apakah tentang Jiraiya, jutsu-jutsu Jiraiya, ataukah mungkin inilah jutsu khusus? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.